wabarakatuh. Para tokoh, para pengisi yang hormati, khusus Admin Mutor yang hormati pula, lengkapnya bapak-bapak hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur bila selalu terberuk padatan kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan malam ini yang berumur para jamaah masih dan karunia berupa nikmat sehat tempat ketika rezeki Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah boleh semua periode pada hadir di rumah duka yakni malam pertama dari meninggalnya almarhum ayahanda kita, saudara kita yakni Bapak Ahmad Fadilah. Yang mudah-mudahan dan kehadiran penuh kami kesempatan malam ini perlu terjadi baca suratul Ikhlas, ayat Al-Quran, baik ayat suratul Ikhlas, ayat kursi dan lain sebagainya diniatkan khusus di almarhum. Mudah-mudahan almarhum di dalam kubur atau alam barzakh kita bumi untuk salat di Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang layak di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tawassulan sampai di mana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak para mukarramun, segenap jamaah sekalian rahimakumullah. Seorang ulama Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Imam Ghazali, beliau menjelaskan bahwa manusia ini terbagi dari 4 bagian bahasa Imam Ghazali. Pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kedua, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kata-kata yakni saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Desa keempat bahasa Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yakni saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini bagian manusia bahasa Imam Ghazali ada 4 bagian. Pertama, harap manusia ini termasuk dalam golongan orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia di dunia lebih-lebih bahagia di akhirat. Nah, inilah manusia yang dikatakan dengan insan kamil, manusia yang sempurna, diberikan kebahagiaan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih-lebih nikmat di akhirat pun boleh mau keberuntungan atau kebahagiaan. Makin jadi pertanyaan bagi yang belum di jalan yang mau bahagia di dunia, lebih-lebih nikmat di kebahagiaan di akhirat. Tentu dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Dari dua yang belum memiliki amila shalihan, yakni beramal soleh. Dia katakan amal soleh. Katakan amal soleh ini amal kebajikan. Yani al-qa'imu bi huquqillah, al-qa'imu bi huquqil ibad. Dia sendirian terjalani ruang hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang berlulus yang berkaitan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik terjalani ruang hak kewajiban yang berlulus pada manusia. Nah, itu termasuk amal soleh. Nah, Nabi dia beramal soleh min zakarin aw unsa
dari golongan laki-laki atau perempuan, wa mukmin, wala dia itu yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada nuhyihannahu hayatan thayyibah. Yang ketiga, kehidupan tak bahagia, tak tolak Allah Subhanahu wa taala. Namun ini salah satu kunci yang perlu tertulis kehidupan di dunia ini bahagia, berbeda dengan di akhirat ini ada saksikan keberuntungan atau kebahagiaan. Yang pertama hadis amal soleh, kemudian terikuti sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian selain saja dua, yakni bagian manusia bagian Ghazali sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini milik dunia ini bahagia, dan ulama di akhirat dia suatu sekali. Dunia ada wala sejidan tukik kaya seperti Allah Subhanahu wa taala. Lalu kedua, jalani kedua, fungsian kedua, manfaat dan harta benda satu ini. Lalu ini untuk menyelamatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang di dunia bahagia dulu, lalu memang di akhirat dia suatu dunia bahagia itu lalu lewat ibadah, lewat jalan amal soleh Allah Taala. Lewat di akhirat dia akan terhijab kesengsaraan kerugian sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya dulu baca Imam Ghazali, yakni saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunia surah apa? Dunia ni kita menderita tentara luar dunia dengan harta benda, fakir miskin, lalu itu doa ibadah kepada Allah Subhanahu beramal soleh, akhirat dia punya kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maunya nikah tentu keluarga, satu ini almarhum nikah masih arah jalan dia bersu dengan toa atau pangeran dan sang peninggal hingga dunia. Lebih-lebih pada malam pertama ini malam sangat istirahat dengan sama diri. Dia Rasulullah SAW dalam suatu hadis ini kita sebut di dalam kitab Al-Wasaya. Nabi batin beliau, la yati 'alal mayyiti asatu minan lailatil ula. Tarhamu mautakum bisbarqan. Dalam suku perawi hadis, jadi dalam satu riwayat tarhamu mayatuhu bisbarqan. Faman lam yajid falyusalli rak'ataini yaqra'u fihima ayatul kursi wa anhaakum tajatuh wa qul wallahu ahad 11 marrah. Ini bahasanya. La yati 'alal mayyiti asadu min al-layali. Tidak akan datang atas satu mayit itu lebih keras siksaannya kecuali daripada malam pertama. Malam pertama dia paling keras siksa. Di sini misal perhatian penduduk almarhum ini kan pindah dari suatu negeri lainnya. Dari negeri dunia pindah ke negeri akhirat. Pemeriksaan paling ketat, yakni dari pemeriksaan itu pertama. Makin dia berdua dari berangkat umroh atau berangkat dari negara lainnya bisa terperiksa paling ketat ini pemeriksaan pertama. Itu pertama ini pada waktu cek di mana makin doa kalau jatuh di lebaran rojo ke Mekah atau dari luar negeri ini harus vaksin ini corona ini harus vaksin dokter apa ini harus vaksin saja dulu namun dia ini kurang. Nah ini kita luar kehidupan ini dunia dari dia berpindah dari dunia menuju akhirat. Nah jadi perpindahan dari dunia misalkan malam ini kemudian ke akhirat nanti melalui itu yang pertama yakni alam barzakh yang disebut dengan alam barzakh itu kubur. Nah malam pertama dia paling keras. Dia malam pertama ini. Nah ini Rasulullah
ketahuilah oleh kamu sekalian akan malikmu itu dengan kiriman pahala sedekah. Keperlihatkan pangeran tentang meninggal dunia sebelum kamu tanah ini nanti keperlihatkan terima pahala sedekah. Alhamdulillah mari ini masalah terlihat zikir yang terima pahala sedekah baik sedekah maupun sedekah pahala satunya adalah sedekah sosial dan lain sebagainya ini kita terima. Alhamdulillah kita berhenti. Enak malam sama ini malam tak paling praktisaan ibadah saja dengan dunia ini malam pertama. Pamalam yajib fa'alai pamalam yajib falyusalli raka'atayn. Seandainya nara atau kita bersedekah yang bersyukur dengan toa atau pangeran atau dunia ini, maka hendaklah falyusalli raka'atayn. Maka hendaklah sholat dua rakaat. Dia sekarang sembahyang hadiah sembahyang. Nah di dalam sembahyang dua rakaat ini ya qara'u fihi ma ayatul kursi wa alhaakum tasyakur wa qul wallahu ahad ihda asyrata marrah. Yakni dari ayat setelah sebagai tersebut, yakni ayat kursi terjadi, alhaakum tasyakur terjadi, yaitu wallahu ahad sholat dari baik rakaat pertama maupun rakaat kedua. Nah, nanti kita pada sembahyang betul-betul Allahumma inni shallaitu hadhihi shalat wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'athawabaha ila qabri Quran bin Quran. Bisa, ini. Allahumma inni shallaitu hadhihi shalat. Ya Allah, aku sembahyang akan ini sembahyang. Wa ta'lamu ma urid, dan engkau lah yang lebih tahu apa tujuan daripada untuk melakukan ibadah sholat. Jadi kalau disebutkan lebih tujuan sembahyang dua rakaat. Allahumma ba'athawabaha. Ya Allah, kirimkan oleh engkau akan pahala ini sholat ila qabri, pojok kubur, sehingga sementara bisa anak bayi bin Zaid misalnya ini. Hari tadi apa ada semua yang ini. Nah ini kalau tadi kita macam ada bin Zaid itu ini jadi ini sembahyang dua rakaat yang tadikan pahala itu turun pada anak pada ini jamaah atau kubur pada kubur pada baru. Ini kita bersyukur kemudian jadi kita harus kubur atau tidak ini. Nah, Nabi bila pelaksanaan tadi, kemudian lanjutkan hadis ini kepada waktu Allahu min sa'atihi alfa malakin ila qabrihi. Maka Allah berkirim ketika ini ketika Allah Subhanahu wa taala 1000 malaikat berkumpul sama rumah. Kalau orang makin bisa ini wajib atau tekun juga ini ya laksana ternyata di Palmarum ini 1000 malaikat terima disilahkan di dalam kubur. Ma'a kulli aqim malakin nahrun, ma'a kulli malakin nahrun wa hadiyatun yu'annisuna ila qabri ila ay yu'annisuna fi qabrihi ila ayyam fahatur. Ini bahasanya hanya dibilang wakil 1000 malaikat. 1000 malaikat ini bertulis pengiring 1000. Setiap malaikat bertulis pengiring 1000. Setiap malaikat ini masih bertulis pengiring 1000 itu. Nah, nahrun wa hadiyatun. Nah, ini jawab hadiah. Kalau ini 1000, kalau malaikat sampai pengiring 1000 ini jawab hadiah. Yu'annisuna fi qabrihi. Itu karena di dalam kubur 1000 malaikat sama nah, ila ayyam fahatur tampil memang setiap kali ada trompet itu malaikat itu tapi di dunia kalau tidak sembahyang dia ni nah saya jawab untuk tidak lupa wanita anak atau baru di kereta oleh kalau ini sembahyang tidak barulah sampai berkuat sampai kita atau tunduk itu boleh dia juga sembahyang sampai pelan itu nah itu mana dua rakaat. Nah, ini kita berdoa. Nah, dia berdoa setelah ada sembahyang dia masih berdoa. Fayuqil musalli fayuqillahu lahul musalli.
Kemudian tidak Allah Taala bagi orang yang melaksanakan sholat ini. Tapi tidak Allah Subhanahu Wa Taala dia ada di masalah alaihi samsu'ana sholat terbilang ruan terpisah buat terkena sejak hari dulu ini menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sekedar mikirkan Nabi tidak jauh laksana bahwa Allah bukan arba'ina alfa derajat yang terangkat sudah tidak lalu penangga 1000 derajat. Mari kita Allah SWT yani wa'illahu arba'ina alfa hajjatin wa umratin penangga 1000 ibadah haji kasih ibadah umrah sama dulu. Ayat kita sudah Allah SWT Wa'yubani lahu Madinah fil jannah dan yang terbangunan tidak Allah SWT al-Madinah fil jannah 1000 kota ini Madinah artinya 1000 kota ini surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ini salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua hina amal Allah ataupun hingga dunia hanya tidak lupa atau hadiah kembali hadiah ini dulu dari kalian selalu bercerita dulu rakaat pertama kemudian ayat ini ayat kursi sekali satu satu sekali kulhuwallahu ahad sholat sekali baik rakaat kedua itu enggak mikir dia dua yang jadi mikir kembali dua rakaat dari itu terhentikan tujuan kembali dan kalian pahala kembali mikir untuk kubur amal untuk kita terus berlarang ini tidak betul dalam hadis ini. Jadi keterangan ini hal tersebut di dalam kitab Al-Wasoya ini dia tersebut. Jadi mudah-mudahan yang perlu para jamaah ini maka untuk bisa mengamalkan yang namanya bahwa hadis atau ini karena sebetulnya cuma dari suatu kalau kata pengingat dunia dengan harapan mudah-mudahan ini amal balut atau dunia lebih putus di almarhum Al-Fadilah mudah-mudahan segala kesalahan tulis Allah SWT di malam ibadah Allah SWT dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan menjadi rohatul dari jannah amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak ini sebagai sabda kepada kita masing-masing mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.